Kalau kalian perhatikan belakangan ini tuh arsip dan arsip menjadi sesuatu yang sangat digandrungi oleh berbagai komunitas, terutama oleh kalangan yang bergiat di bidang kesenian. Apa yang dulu kita anggap itu sebagai benda yang sangat kantoran, kenapa kok tiba-tiba bisa diterima masuk ke dalam galeri seni dan diperlakukan selayaknya benda kesenian? What's really happened? Selama ini kita tahu kalau arsip itu selalu terkesan sebagai sebuah benda-benda yang urusannya itu sangat birokratis. Surat izin, surat sakit, catatan pengeluaran, laporan lapangan, catatan utang, dan lain sebagainya. Hampir bisa dipastikan proses penciptaannya itu tuh tidak dengan satu intensi artistik yang kuat gitu. Namun ternyata sejak tahun 1960-an, dunia seni kita itu sudah mengalami semacam titik balik. Itu semua ditandai dengan menguatnya posisi fotografi yang awalnya itu dianggap cuma sebagai sebuah kegiatan dokumentasi, itu ternyata lama-lama dipandang sebagai satu medium seni juga yang menggoncang tatanan dunia seni yang sampai saat itu berporos kepada museum. Mengapa museum? Karena dulu karya seni itu hanya bisa diakui sebagai karya seni, dianggap sebagai karya seni yang canon gitu, karena dia mendorong perkembangan wacana seni itu sendiri. Seniman-seniman dulu itu seringkali berusaha untuk menciptakan mahakarya yang menjadi tonggak perkembangan dunia seni itu sendiri. Seniman di masa itu dan mungkin juga sampai sekarang itu tidak suka kalau sekedar hanya melukis, mematung, atau melakukan dan menciptakan sesuatu itu dengan menggunakan aliran-aliran tiruan dari seniman yang lain. Dalam dunia kesenian, sikap-sikap semacam itu atau cara-cara semacam itu dianggap sebagai sebuah sikap imitatif yang hanya menghasilkan benda-benda tiruan aja gitu. Padahal kata orang katanya tidak ada yang benar-benar baru di bawah matahari. Asik. Makanya tentu tidak mengherankan kalau misalnya kita pandang sejarah seni kita ke belakang, itu maka kita akan bakal menemukan kalau setiap zaman ada semacam style yang mewakili zaman tersebut. Banyak orang mungkin bisa melukis bunga, menggambar kereta, melukis pemandangan, mematung seperti apa dan lain sebagainya. Tetapi selama kita tidak punya ciri artistik yang khas, teknik yang khas, maka kadang-kadang kita itu masih agak sulit untuk diklasifikasi sebagai satu seniman yang mendorong perkembangan atau teknik dalam dunia kesenian itu sendiri. Ya, kira-kira mungkin seperti itu ya. Saya juga tidak terlalu tahu bagaimana sebuah benda atau sebuah sesuatu itu dianggap sebagai objek karya seni atau bukan, karena saya bukan seniman. Tetapi dari beberapa literatur yang saya baca itu mengesankan hal yang demikian. Nah, tiba-tiba pada tahun 1966 itu ada seorang bernama Mel Bochner itu menggelar satu pameran yang isinya bukan benda-benda artistik atau benda-benda karya seni yang secara konvensional dipahami pada masa itu, bukan lukisan, bukan patung dan hal-hal semacam itu. Tetapi yang dia pamerkan justru adalah fotokopi coretan draft seniman dan juga ilmuwan-ilmuwan yang dia kenal di sekitarnya. Dan judul pamerannya sendiri itu adalah tidak semua gambar atau coret-coret di atas kertas itu dapat kau pandang sebagai sebuah karya seni. Yang dilakukan dalam pameran itu adalah Bochner menempatkan semua fotokopi kertas-kertas coretan-coretan itu ke dalam sebuah kertas yang disimpan di dalam binder dan memajangnya ke atas pedestal yang benar-benar selayaknya sebuah karya seni dipamerkan. Seorang filsuf bernama Benjamin menyebut pameran itu atau apa yang ditampilkan oleh Bochner itu sebagai the aesthetic of administration, atau sifat-sifat estetis dari semua hal-hal yang bersifat administratif. Oke. Benjamin juga itu menyebut kalau meskipun judul pamerannya itu adalah tidak semua coretan itu bisa disebut sebagai karya seni, Benjamin menekankan bahwa bukan berarti juga semua coretan-coretan yang ada di draft tersebut itu, apalagi ketika dia diperlakukan sebagai karya seni, tidak mengandung unsur-unsur estetika yang bisa diapresiasi sebagai bagian dari karya seni itu sendiri. Itu juga ya gitulah logikanya, tukar-tukar. Dari sanalah kemudian dunia seni itu mulai berubah. Apa yang mulanya mungkin itu sekedar pameran yang dilakukan oleh Bochner itu sebagai sesuatu yang eksperimental, kini menjadi sesuatu yang umum kita jumpai di mana-mana termasuk di Indonesia. Bahkan ada rasa-rasanya itu kayaknya lu belum terlalu jeni gitu kalau belum melakukan pameran arsip. Dan lagi pula sekarang museum itu tidak lagi memegang peranan yang sangat determinan dalam dunia kesenian, karena kalau dalam tulisannya Sarah Callahan, Art and Archive itu disebutkan kalau sekarang dunia seni itu dijaga oleh semacam sistem artwork ini atau semacam, kalau kita terjemahkan itu artinya dunia seni. Itu semacam satu jaringan kekuasaan simbolik yang terdiri dari seniman, kurator, kolektor, atau kelompok seni, komunitas yang mungkin juga sekarang mungkin belakangan disebut sebagai kolektif, atau kadang juga abang-abangan yang konon memiliki standar artistik sehingga layak menentukan yang kamu ciptakan itu karya seni atau cuma sekedar sampah.
Tapi yang lebih penting adalah di samping ini semua sebenarnya para pegiat arsip seni juga ini sebenarnya itu menyadari betul tentang dimensi politik dari sebuah praktik pengarsipan, dan ini semua menjadi problem dalam historiografi Indonesia. Makanya kenapa kemudian mereka mendapat semacam justifikasi moral untuk segera melakukan pengarsipan seni, hal-hal yang berhubungan dengan kesenian Indonesia, mengingat dalam wacana sejarah kita itu arsip seni atau sejarah seni itu masih jarang dibicarakan. Karena gini, kalau kita lihat secara sederhana, arsip itu maknanya adalah benda-benda yang secara sengaja kita simpan, kita preservasi. Artinya pada saat bersamaan ada juga dong berarti benda-benda yang sengaja kita lupakan. Tumpukanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Nah, tindakan memilah-milah semacam ini, sadar atau tidak, itu bakal kelak mempengaruhi narasi sejarah yang lahir di masa depan. Dan olehnya, kenapa kemudian tindakan mengarsipkan adalah tindakan pembentukan narasi sejarah. Dan olehnya juga, ini merupakan sebuah kerjaan yang sangat politis sifatnya. Karena kan kalau kita mau menulis sejarah, itu biasanya para sejarawan itu akan membutuhkan arsip-arsip, dan pada umumnya salah satu depo pengarsipan paling besar yang sering dikunjungi oleh sejarawan di Indonesia ini atau peneliti dari luar negeri pun ketika meneliti sejarah Indonesia pasti mereka pergi ke ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Nah, kenapa harus ke ANRI? Karena di ANRI ini tuh tersimpan catatan perjalanan sejarah bangsa ini dari zaman VOC, Hindia Belanda, sampai kemudian zaman revolusi, itu bahkan sampai di Orde Baru. Saya nggak tahu apakah mungkin juga di masa reformasi itu udah mulai masuk arsip di sana atau enggak. Dan tentu tidak salah ya kalau misalnya kita mau menulis sejarah berdasarkan arsip-arsip resmi yang dimiliki oleh negara yang tersimpan di ANRI atau Perpusnas misalnya. Tetapi yang sering kali disoroti adalah narasi sejarah resmi yang lahir dari arsip-arsip yang resmi juga ini, itu seringkali hanya bicara tentang politik, ekonomi, pemberontakan rakyat. Atau belakangan ini lagi tren menulis sejarah lingkungan dan lain sebagainya. Yang sangat jarang dibicarakan itu adalah sejarah seni dan budaya. Seolah-olah sejarah seni kita itu berhenti bicara di rumah adat, tarian adat, dan lain sebagainya. Atau kalau kita mau menulis tentang sosok sejarah seni, ujung-ujungnya Raden Saleh lagi, kayak saja tidak ada orang lain gitu. Padahal kita punya loh banyak seniman-seniman, itu misalnya seperti Heri Dono, Bagong Kussudiardja, Basuki Abdullah, dan lain sebagainya, yang merupakan maestro yang juga itu sebenarnya memiliki pengaruh secara internasional dan sangat layak untuk dibicarakan dalam narasi besar sejarah kebangsaan kita. Dan kesenjangan tematik ini kemungkinan itu disadari itu berakar dari kurangnya arsip seni yang tersimpan di lembaga-lembaga resmi milik negara yang melakukan pengarsipan gitu. Makanya kenapa kemudian banyak institusi seni mikir, ya oke lah kalau gitu biar kami ngarsipin sendiri aja gitu. Dan dengan demikianlah kemudian kita bisa memahami gejala munculnya lembaga-lembaga kecil, kolektif-kolektif, dan ruang-ruang seni yang mengelola arsip seni mereka sendiri, atau kadang juga mengelola arsip seni milik seniman yang lain. Dan uniknya adalah di tangan para pegiat pengarsip seni ini, karena sangat lekat dengan dunia yang sangat eksperimental dan mengedepankan unsur estetika, penggunaan arsip itu bukan cuma sekedar digunakan oleh para peneliti, tentu bisa juga digunakan peneliti, tapi tidak sebatas pada produk-produk yang dihasilkan itu berupa laporan-laporan jurnal dan sebagainya. Bahkan di tangan mereka itu ternyata arsip itu bisa ditampilkan, dipertunjukkan, atau bahkan dirayakan selayaknya sebagai sebuah karya seni gitu, atau bahkan juga bisa menjadi sebuah medium seni. Dan kita beruntung di Indonesia, Kementerian Kebudayaan itu sekarang tidak menganggap hal ini tuh sebagai sesuatu yang apaan sih gitu, malah mereka mendukungnya dengan setiap tahun itu mengucurkan dana miliaran rupiah untuk mendukung proses mendukung proses pengarsipan yang diinisiasi oleh kelompok-kelompok ini. Karena kayaknya Kementerian Kebudayaan itu sadar betul bahwa seni itu bukan cuma sekedar objek, tetapi juga merupakan proses kekaryaan yang panjang dari dari seniman-seniman dan semua penggiat yang berlaku di sana. Dan rasanya tentu tidak etis saja kalau misalnya kita mau merampas semua dengan memaksa mereka untuk harus memindahkan barang-barangnya ke ANRI dan Perpusnas gitu. Tapi mereka tidak melakukannya, dan bahkan sebaliknya itu setiap tahun memberikan dukungan institusional kepada lembaga-lembaga tersebut. Dan semuanya dikelola di tempat mereka masing-masing. Ini tuh menunjukkan semangat desentralisasi yang benar-benar diterapkan oleh Kementerian Kebudayaan kita. Bravo, Pak Fadlizon. Tetapi kita juga akhirnya bisa bertanya, apakah efektif atau efisien membiarkan teman-teman ini melakukan pengarsipan dengan standar mereka sendiri, dengan cara mereka sendiri? Apakah pengelolaan mandiri itu sempurna seperti standar yang telah diterapkan misalnya di ANRI?
Ya, tentu jawabannya adalah tidak, tetapi disitulah uniknya. Karena masyarakat itu yang sendiri pelan-pelan membangun sistem mereka sendiri dan bukan perintah dari atas gitu, bahwa ini harus kayak gini, harus gini. Tapi masyarakat belajar untuk mempreservasi dan menunjukkan kepedulian mereka terhadap aset kebudayaan yang mereka miliki sendiri. Makanya tetap aneh menurut kami ya, kalau misalnya kayak BRIN belakangan ini tuh akhirnya memutuskan untuk menarik semua artefak di daerah, mengumpulkannya di Cibinong dengan alasan tata kelola yang lebih baik. Bahkan ketika masyarakat di daerah asal artefak tersendiri pun itu sudah melakukan penolakan, ya suara mereka itu tidak begitu didengarkan. Ya padahal kan semua orang itu paham ya sama betapa pentingnya pelestarian. Tapi mungkin caranya nggak gitu juga kali ya. Karena kalau arsip atau artefak itu adalah ingatan, maka merampasnya sama saja memutus masyarakat dengan sejarahnya sendiri. Kira-kira seperti itu dulu. Demikianlah video kali ini yang saya bikin kayaknya untuk coba menerjemahkan kenapa sih orang-orang tiba sangat hype banget melakukan pameran arsip. Apa presiden sejarah dari semua ini? Ternyata memang ada presiden sejarahnya. Oke, see you in next video. Jangan lupa subscribe.